Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran kita kali ini, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK kelas 12. Materi kita hari ini adalah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian iman kepada qada dan qadar. Apa yang dikatakan qada? Qada artinya ketetapan atau ketentuan Allah atau rencana Allah kepada setiap makhluknya semenjak zaman azali. Ya, jadi qada itu artinya rencana Allah kepada semua makhluk sebelum dia lahir ke dunia ini. Mengenai apa? Yang pertama mengenai kematiannya, yang kedua mengenai jodohnya, yang ketiga mengenai rezekinya, bahagia atau sengsara, dan lain sebagainya. Jadi itu dikatakan dengan qada, rencana Allah semenjak zaman azali sebelum manusia lahir ke bumi ini. Yang kedua, qadar. Qadar artinya keputusan Allah yang terjadi pada diri seseorang setelah dia lahir, berdasarkan ketetapan dan usaha serta doa yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi intinya qadar itu adalah keputusan apa yang sudah direncanakan oleh Allah sebelum dia lahir. Kemudian qadar, ya, diputuskanlah apa yang harus diputuskan kepada mereka. Apakah ingin dia bahagia, apakah ingin dia sengsara, apakah dia jadi orang kaya, apakah dia jadi orang miskin, apakah dia jadi orang bodoh, dan sebagainya. Jadi qadar itu artinya keputusan terhadap apa yang sudah direncanakan oleh Allah semenjak zaman azali. Yang ketiga, lalu kalau begitu, apa yang dikatakan dengan iman kepada qada dan qadar tersebut? Iman kepada qada dan qadar itu artinya yakin dan percaya sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketentuan Allah yang tidak dapat dipungkiri. Ya, jadi iman kepada qada dan qadar itu, ya, itulah artinya. Lalu apa dalil-dalil tentang kewajiban kita beriman kepada qada dan qadar tersebut? Yang pertama bisa nanti kita lihat dalam surah Al-Hadid ayat 22. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Inna zalika 'alallahi yasir. Ya. Artinya, tidak ada sesuatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis di dalam kitab, namanya Lauful Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Yang kedua, bisa juga dalil mengenai iman kepada qada dan qadar itu nanti bisa dilihat dalam surah Al-Isra ayat yang ke-13. Apa kata Allah? Yang artinya, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Yang ketiga, bisa juga kita lihat nanti di dalam hadis Rasul, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya begini: sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah. 40 hari setelah itu menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu yang pertama tentang rezekinya, yang kedua tentang ajalnya, yang ketiga tentang amal perbuatannya, yang keempat, ya, jalan hidupnya sengsara atau bahagia. Nah, anak-anak bapak yang bapak sayangi, kewajiban beriman kepada qada dan qadar itu adalah wajib hukumnya bagi kita umat Islam, karena itu termasuk dalam rukun iman. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa yang tidak redha dengan qada dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Lalu
Apa iman kepada qada dan qadar itu? Iman kepada qada dan qadar itu meliputi 4 prinsip. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaannya bersifat menyeluruh. Yang terakhir, iman bahwa Allah adalah zat yang mewujudkan makhluk. Dia sang pencipta dan yang lain hanyalah sebagai makhluk ciptaannya. Demikian pembahasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.